Bab 177. Lolos dari kematian. Sejak kapan dia datang? Aku bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Melihat pria berjubah ungu itu, Harley merasa terkejut. Dia bahkan tidak tahu ada seseorang berdiri di belakangnya. Energi darah yang luar biasa. Pria berjubah ungu menjilat lidahnya sambil tersenyum jahat. Tekanan yang mengerikan muncul dan Harley hanya merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Senior. Kebetulan kurang kultivator pria, kamu sangat cocok. Pria berjubah ungu itu tersenyum sinis, lalu segera melambaikan lengan bajunya yang besar, menggulung Harley dan maju, seperti pelangi ilahi yang terbang menuju ke sisi yang berlawanan, mendarat di tengah-tengah tiga gunung misterius. Ternyata benar ada master pemurnian pil di tiga gunung misterius ini. Harley yang ditaklukkan berpikir cepat, karena dia sudah mencium aroma ramuan obat yang familiar dari pria berjubah ungu. Itu persis sama dengan aroma obat di jubah penasihat kerajaan Zhao itu. Mungkinkah dia yang mengendalikan para penyihir darah itu? Pasti iya. Para penyihir darah itu membantai desa-desa dan menculik anak-anak, pasti dibawa ke sini untuknya membuat pil. Ternyata dialah pembunuh sebenarnya. Boom. Di sisi lain, orang tua berjubah ungu telah membuka bagian atas tungku pembuatan pil dan melemparkan Harley langsung ke dalam. Tungku pembuatan pil memiliki dunianya sendiri, kapasitas di dalamnya lebih dari 100 meter. Itu tidak hanya tungku pembuatan pil, melainkan senjata spiritual yang menakutkan. Di dalamnya penuh dengan bara api merah yang menyala, ada juga energi darah yang menjijikkan. Begitu mendarat, Harley telah disegel oleh sebuah jimat spiritual. Buka. Harley menggertakkan giginya, energi sejati dalam tubuhnya melonjak, tapi dia masih tidak bisa melepaskan diri dari jimat spiritual. Energi sejati yang baru mengalir juga ditekan kembali ke lautan diafragma oleh jimat spiritual berwarna darah itu. Jangan buang-buang tenaga. Tepat ketika Harley merasa tak berdaya, suara seorang wanita datang dari sisi yang berlawanan. Harley tertegun sejenak, kemudian baru menyadari bahwa ada seseorang duduk di seberangnya. Tepatnya, dia adalah seorang wanita berusia sekitar 16-17 tahun, mengenakan gaun seputih salju, rambutnya yang panjang tergerai seperti ombak air, matanya yang indah seperti mata air yang jernih dan fitur wajahnya bahkan sangat sempurna. Dia seperti teratai putih yang sedang mekar. Aku pikir hanya aku yang begitu sial, kamu juga tidak jauh lebih baik. Ketika Harley sedang terbengong, wanita bergaun putih itu berbicara lagi. Dia juga tidak lupa menatap Harley dari atas hingga ke bawah. Siapa tua bangka itu? Kenapa dia menangkapmu? Tanya Harley sambil menatap wanita bergaun putih itu. Untuk apa lagi? Tentu saja untuk membuat pil. Tatapan mata wanita bergaun putih itu menjadi dingin. Orang ini sangat kejam. Sejak aku dilemparkan ke tungku pembuatan pil ini, dia telah menyedot jiwa ratusan bayi, sedangkan kamu dan aku akan segera digunakan olehnya untuk memurnikan pil penghisap darah. Pil penghisap darah, pil spiritual 4 pola tingkat tinggi. Oh, kamu tahu pil penghisap darah? Wanita bergaun putih itu sedikit terkejut melihat Harley tahu tentang pil penghisap darah. Aku pernah mendengarnya sedikit. Harley mengangguk. Pil penghisap darah perlu mengekstrak jiwa 9.999 bayi, karena metode ini sangat kejam dan bertentangan dengan prinsip pembuatan pil. Oleh karena itu disebut sebagai pil tabu oleh Raja Pil di masa lalu. Tidak sangka di dunia ini ada orang yang menggunakan metode kejam seperti itu untuk menyempurnakan pil ini. Setelah mengatakan itu, Harley menatap wanita bergaun putih di sisi yang berlawanan dan bertanya, "Nona, apakah kamu tahu asal-usul orang tua berjubah ungu yang menangkap kita ini?" Wanita bergaun putih menggelengkan kepalanya dengan pelan. Orang ini sangat aneh.
dia bahkan tahu metode pemurnian pil penghisap darah. Kedudukannya di kalangan pembuatan pil pasti tidak biasa, tapi berdasarkan pengalamanku, aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Setelah mendengar ini, Harley berpikir dengan seksama. Sebagai seorang master pemurnian pil, di bawah bimbingan Freddy Su, dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang kalangan pembuatan pil. Di dinasti Dacu, meskipun ada banyak master pemurnian pil, tapi hanya sedikit yang berkemampuan hebat. Seperti wanita bergaun putih ini, Harley juga belum pernah mendengar Freddy Su menyebut master pemurnian pil yang begitu jahat. Dinasti Dacu benar-benar memiliki banyak master terpendam, gumam Harley. Semoga saja para master dari keluarga Sangguan dapat menemukan tempat ini sesegera mungkin, jika tidak kita akan mati. Ketika Harley merenung, wanita bergaun putih berdoa dengan khusyuk. Keluarga Sangguan. Harley terkejut, dia menatap wanita bergaun putih itu dengan ragu. Keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Wanita bergaun putih mengangguk pelan, namaku Yona Sangguan, nona ketiga dari keluarga Sangguan daerah Gunung Timur. Jangan-jangan kamu diutus oleh keluargamu untuk menonton pertandingan 3 sekte. Harley memerhatikan Yona Sangguan dari atas sampai ke bawah. Kalau tidak, apakah kamu pikir aku tidak ada kerjaan di daerah Gunung Timur jadi datang ke sini? Tidak mungkin. Harley tampak kebingungan. Keluarga Sangguan daerah Gunung Timur cukup hebat, bahkan 3 sekte pun tidak berani sembarangan memprovokasi kalian. Identitasmu sangat mulia, kenapa kamu bisa ditangkap oleh master pemurnian pil jahat ini? Setelah mengatakan ini, Harley menatap Yona Sangguan dengan ragu, atau apakah master keluarga Sangguan yang melindungimu pun dilenyapkan oleh master pemurnian pil yang jahat ini? Uhuk. Setelah Harley mengatakan ini, Yona Sangguan berdeham, aku kabur saat di pertengahan perjalanan. Tidak lama setelah aku kabur, aku ditangkap dan dibawa ke sini. Aku telah dikurung di tungku pembuatan pil ini selama 3 hari. Benar-benar sial. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu juga bisa tertangkap? Yona Sangguan melirik Harley. Kalau aku, Harley berdeham, aku seorang kultivator mandiri, karena tidak bisa tidur jadi aku pergi keluar untuk melihat bintang. Tidak lama kemudian, aku sudah di sini. Aneh jika aku mempercayaimu. Yona Sangguan menatap Harley dengan marah. Begitu Yona Sangguan selesai bicara, bagian atas tungku pembuatan pil dibuka. Wajah kurus muncul dari lagian atas tungku, sepasang mata melirik mereka berdua dan tersenyum sinis, sepertinya kalian mengobrol dengan sangat gembira. Dasar tua bangka, cepat lepaskan aku, kalau tidak, begitu master keluarga Sangguanku datang, kamu pasti akan mati. Yona Sangguan segera mendengus, jika dia tidak disegel, dia pasti akan seperti wanita galak yang segera menerkam. Begitu dia berteriak, Harley juga ikut berteriak, Pak Tua, aku sarankan agar kamu sedikit tahu diri, aku orang Partai Tianxuan, kalau kamu berani menyentuhku, Partai Tianxuan pasti tidak akan melepaskanmu. Cepat lepaskan kami. Percaya atau tidak, jika guruku ada di sini dia pasti akan menghajarmu habis-habisan. Harley dan Yona Sangguan terus memakinya dengan ganas. Namun, dari awal hingga akhir, orang tua berjubah ungu itu hanya memerhatikan mereka dengan penuh minat, seolah-olah Harley dan Yona Sangguan seperti 2 badut yang melompat di atas balok. Baginya, menakut-nakutinya terlalu kekanak-kanakan. Entah berapa lama kemudian, Harley dan Yona Sangguan berhenti karena sudah kelelahan. Sudah selesai. Orang tua berjubah ungu itu menunjukkan senyuman sinis di sudut mulutnya. Kalau begitu selanjutnya nikmati pesta yang aku siapkan untuk kalian. Tidak lama lagi kalian akan menjadi 2 jiwa di pil penghisap darahku. Setelah mengatakan itu, orang tua berjubah ungu menutup tungku lagi. Segera,
bara api merah darah di tungku pembuatan pil itu membara. Bara api yang mengepul segera menenggelamkan Harley Ye dan Yona Sangguan. Gawat, orang tua ini akan memurnikan kita. Ketika Yona Sangguan melihat ini, raut wajahnya berubah drastis. Sialan, ekspresi Harley Ye juga belum pernah seserius ini. Awalnya dia dilindungi oleh api spiritual, tapi apa boleh buat, jimat spiritual berwarna darah menyegel lautan diafragmanya, bahkan api spiritual juga tidak dapat menembus segel. Segera, sensasi terbakar yang mengerikan terasa dan Harley Ye hanya merasa seperti sedang ditempatkan di atas oven. Di depannya, kondisi Yona Sangguan juga tidak jauh lebih baik darinya, dibakar oleh nyala bara api. Gaun putih yang dia kenakan berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, lalu memperlihatkan kulit putih saljunya. Setelah melihat ini, mata Harley Ye langsung terbelalak, seolah dia tidak menyadari bahwa pakaiannya juga sudah terbakar menjadi abu. Apa yang kamu lihat? Melihat Harley Ye menatap dirinya dengan tercengang, Yona Sangguan memelototi Harley Ye dengan kesal, tidak tahu apakah karena terbakar atau karena hal lain, pipinya langsung memerah. Aku tidak melihat apa-apa. Harley Ye berdeham, tapi matanya masih menatap Yona Sangguan, karena sebagian besar pakaian Yona Sangguan telah terbakar menjadi abu, terutama ketika dia melihat dadanya yang putih terbuka. Harley Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur, api jahat di perut bagian bawahnya mulai naik. Kamu masih tidak memalingkan pandanganmu. Yona Sangguan sangat marah. Siapa dia? Dia adalah nona ketiga dari keluarga Sangguan yang terhormat. Kapan seorang pria pernah melihat tubuh telanjangnya seperti ini? Bukankah kamu juga melihatku? Harley Ye tidak tahu malu. Kapan aku melihatmu? Jangan menyangkal, bagaimana kamu tahu bahwa aku melihatmu jika kamu tidak menatapku? Bersambung.